Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Warga desa Kojo tampak berkerumun di sebuah rumah kecil bertembok bambu yang dianyam. Kondisi malam hari dengan beberapa lampu remang-remang yang berada tepat di teras rumah. Dalam sebuah bilik terdapat kakek tua tengah terbaring lemas dengan beberapa pria yang sedang berkerumun. Semua menunjukkan raut wajah sedih. Mengapa tidak? Orang yang menjadi sesepuh desa tersebut kini terserang penyakit yang konon susah untuk disembuhkan. Bagaimana ini, Mbah? Pria dengan postur tinggi berkulit putih itu memohon kepada pria parubaya yang sedari tadi memegang kepala kakek tua itu. Mbah Nur Sam hanya menggeleng dengan mengerutkan dahinya. Perasaannya tak mengenakan. Kondisi Mbah Sanawi terus-menerus melemah. Mbah Nur Sam tampak menyibak baju lengan panjang milik Mbah Sanawi yang memang menutupi lengan miliknya. Ia terkejut melihat tulisan Arab dengan tinta berwarna hijau tua. Apa itu, Mbah? Lagi-lagi Mbah Nur Sam tak menjawab. Ia masih teliti membaca lafal Arab itu. Dengan mulut yang terus berkemat-kamit, dahinya tambah berkerut, matanya kini sedikit memerah. Kini ia menutup kembali lengan Mbah Sanawi itu, lalu melangkah mundur dan menatap pria tinggi itu yang sedari tadi memberinya pertanyaan. Gimana, Mbah? Apa penyakit bapakku? Mbah Nur Sam menunduk lalu menepuk pundak pria muda itu yang diduga namanya Lukman. Mbah Nur Sam menggeleng pelan. Dengan mata yang masih memerah, sedikit membendung air mata yang hendak keluar. Mari keluar sebentar. Mbak Nur Sam kini menggendeng tangan Lukman menuju bilik depan. Mbak Nar, tolong temani bapak di dalam kamar. Saya sama Mbak Nur Sam ada kepentingan. Narti, anak perempuan Mbah Sanawi, masuk ke dalam bilik untuk berganti menjaga bapaknya. Duduk bersila di atas dipan dengan alas dari anyaman daun kelapa kering. Tampak serius menatap empat mata. Mbah Nur Sam beberapa kali menarik nafasnya dalam-dalam untuk mengatakan sesuatu hal yang sangat penting untuk keselamatan Mbah Sanawi. Gimana, Mbah? Mata Lukman terus menatap mata Mbah Nur Sam tanpa berkedip. Kedua telinganya sudah siap untuk mendengarkan penjelasan dari sang Mbah Nur Sam. Bapakmu sebenarnya nggak ada penyakitnya. Dia hanya diserang oleh seseorang. Maksud Mbah, kayak ilmu santet? Mbah Nur Sam mengangguk pelan dengan sekali menelan ludah kasar. Gak mungkin, Mbah. Bapakku punya susuk penangkal santet atau orang yang mau jahat. Lukman bersikeras bahwa bapaknya tidak mungkin terkena ilmu santet itu. Di lengan kanan bukan? Yang tadi Mbah buka, yang ada lafal Arabnya itu. Lukman mengangguk pelan. Ternyata Lukman tahu menahu hal susuk yang memang sudah digunakan Mbah Sanawi sedari masih muda. Iya, bapak bilang itu untuk penangkal dari mara bahayanya. Jadi pas Mbah Nur Sam bilang kalau bapak aku kena santet, rasanya kurang percaya. Mbah Nur Sam hanya tersenyum tipis mendengar ungkapan pria muda itu. Le, kamu bilang ke warga untuk pulang saja dulu. Bilang saja bapakmu ini tidak kenapa-napa. Kini Lukman beranjak dari tempat duduknya, lalu menghampiri warga yang memang sudah berkerumun sedari tadi. Pak, Bu, mohon maaf, ini sudah malam. Sebaiknya kalian semua kembali ke rumah masing-masing, karena bapak saya butuh istirahat. Seketika warga tersebut pergi. Kini suasana kembali sepi, hanya ada beberapa orang saja. Mas Yadi kini menghampiri Mbah Nur Sam yang masih terduduk di atas dipan. Ia memberi sebungkus rokok dengan segelas kopi hitam. Gimana bapakku, Mbah?
Tanya adikmu saja, dia sudah Mbah beritahu. Jawabnya singkat. Kini Lukman kembali dan telah mengunci dan menutup semua jendela rumah itu. Duduk kembali bersila. Kopiku mana mas? Kamu gak buatin buatku juga? Celoteh Lukman. Buat sendiri aja lah. Bapak sama Mbak Narti kan? Yadi mengangguk pelan dengan sedikit menyeruput kopi miliknya itu. Dengan sedikit bertanya perihal bapak sakit apa kepada adiknya itu. Alih-alih tak terkejut, kini Yadi sama persisnya seperti Lukman. Merasa tak percaya dengan apa yang telah menimpa bapaknya itu. Perasaan tak mengenakan kini Yadi rasakan, seperti Mbah Nur Sam pun tahu apa yang memang Yadi rasakan sekarang. Jangan terlalu takut, jangan lupa ingetin bapakmu dengan kalimat Allah. Mbah Nur Sam berucap dengan sedikit menyeruput kopinya. Hening, kini mereka semua berpindah ke bilik yang memang sudah terbaring Mbah Sanawi di sana, tengah disuapi oleh Narti. Pak, makan yang banyak. Narti terus bersabar menyuapi bapaknya itu agar terus tetap makan. Minimal perut terisi dan sedikit bertenaga. Suamimu kenapa nggak ikut nengokin bapak di sini? Yadi kini duduk di tepi ranjang. Banyak kerjaan mas, mungkin lusa baru bisa kesini. Kalau Mbak Sri, kenapa nggak kesini? Harus jagain anak-anak, belum aku izinin kesini. Dan hanya Lukman lah yang masih melajang. Walaupun kini usianya sudah memasuki kepala 3. Lukman. Mbah Sanawi tampak memanggil anak bungsunya itu dengan terbata-bata. Cepat, disamperin Le. Mbah Nur Sam sedikit mendorong Lukman agar cepat menghampiri bapaknya itu. Kapan kamu rapi? Pertanyaan itu lagi, mungkin sudah 1000 kali Mbah Sanawi bertanya perihal menikah kepada Lukman. Namun jawaban Lukman selalu dengan senyuman tipisnya. Semoga cepat dikasih jodoh ya Pak, jawab Lukman pelan. Kini mata Mbah Sanawi tampak memerah dengan bibir bergetar. Mbah Sanawi tak mampu membendung air matanya lagi. Ia menangis. Pak, jangan gitu Pak, Lukman belum nemu yang cocok saja. Semuanya hening, hanya sesegukan tangis Mbah Sanawi saja yang pecah. Semua ikut bersedih, terlebih Mbah Nur Sam yang masih menjadi saudara dari garis keturunan Mbah Sanawi. Lukman, Mbah Nur Sam ini sama seperti bapakmu. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja ke Mbah ya. Bisik Mbah Nur Sam dengan air mata mengucur deras. Lukman mengangguk lalu segera memeluk bapaknya itu yang sudah lemas. Namun kondisi Mbah Sanawi tiba-tiba berubah. Matanya kini terbuka sangat lebar, dengan mulutnya yang sedikit menganga. Mereka berempat terkejut. Mbah Nur Sam, bapakku Mbah. Mbah Nur Sam segera membisiki sesuatu ke telinga Mbah Sanawi. Tak lama kemudian Mbah Sanawi kembali sadar seperti semula. Semua tampak tegang. Tangis Narti kini memecah keheningan. Kini ia dipeluk oleh Mas Yadi. Lukman masih berusaha tetap di samping Mbah Nur Sam dengan buku Yasin kecil yang memang ia ambil dari laci dekat dengan ranjang tidur bapaknya. Ayat-ayat Yasin dibacakan pelan. Mbah Nur Sam terus berkomat kamit membisiki telinga Mbah Sanawi. Bacaan Yasin kini saling bersautan satu sama lain. Narti dan Yadi ikut membacanya juga. Pak, Bapak, Mbah, Bapak kenapa lagi Mbah? Wajah Lukman sangat tegang bukan main, karena bibir bapaknya kini sedikit pucat membiru. Kini ia melanjutkan lantunan ayat-ayat Yasin kembali walaupun dengan tangis yang mengucur deras. Hanya berselang waktu 15 menit, kondisi sudah bisa aman terkendali. Mbah Sanawi kini sadar kembali dengan nafas yang tersenggal-senggal. Gimana rasanya? Mbah Nur Sam tampak bertanya kepada Mbah Sanawi. Namun Mbah Sanawi hanya menggelengkan kepalanya dengan isyarat tangan yang tampak mengibaskan seseorang untuk pergi. Siapa yang kamu suruh pergi? Kini Mbah Nur Sam terus bertanya, namun tak ada jawaban dari Mbah Sanawi itu. Bibirnya seperti terkunci, ia hanya bisa mengisyaratkan dengan tangannya.
Hening, lantunan ayat-ayat Yasin tadi tak bersuara lagi. Semua tampak fokus pada gerak-gerik Mbah Sanawi yang sedari tadi mengisyaratkan sesuatu. Kamu sudah kunci semua pintunya, Le? Lukman mengangguk pelan. Namun Yadi tiba-tiba mundur lalu pergi ke arah bilik paling belakang, dapur. Yadi melihat ada sedikit celah tak tertutup dari pintu paling belakang itu. Yadi masih berdiri, terdiam, karena ia sedang merasakan ada seseorang yang tengah mengintip sedari ia menginjakan bilik itu. Berjalan pelan untuk menutup pintu belakang itu dengan rapat. Namun bunyi seperti pijakan orang terdengar di saat langkah Yadi maju menuju pintu itu. Aku pikir sudah kukunci tadi sehabis bikin kopi, gumamnya. Namun Yadi terus memberanikan diri. Ia melangkah maju dengan cepat, tak menghiraukan suara yang ia dengar tadi. Yadi sengaja membuka pintu dengan bahan anyaman bambu itu dengan lebar. Melihat kanan kiri tak ada siapapun di sana. Hanya ada sekelebat pohon pisang yang memang milik Mbah Sanawi, bapaknya. Yadi kini diliputi rasa penasaran. Adakah dari seorang warga yang memang mengintai Mbah Sanawi? Atau salah satu warga yang mengirim santet untuk Mbah Sanawi? Yadi kembali ke bilik bapaknya, melihat kondisi Mbah Sanawi yang sudah sedikit bisa berbicara. Habis kemana kamu, Mas? Bisik Lukman. Kunci pintu belakang. Mbah Nursam tampak telaten dengan mulutnya yang tak berhenti komat kamit. Gimana rasanya? Sudah hilang toh makhluk itu? Mbah Nursam kembali mengusapkan tangannya tepat di rambut Mbah Sanawi yang sudah hampir semuanya memutih. Bibirnya sekarang tak sepucat tadi. Narti mengambil gelas yang berisi teh hangat yang ia sengaja buatkan untuk Mbah Sanawi. Perlahan ia memposisikan Mbah Sanawi agar sedikit meminumnya. Minum dulu, Pak. Mbah Sanawi meminumnya dengan sangat perlahan. Bola matanya tampak bergerak. Mbah Nursam beranjak mundur lalu duduk di kursi rotan dekat dengan lemari pakaian milik Mbah Sanawi. Sedikit menyeruput kopi yang tadi belum habis. Suara jam dinding menemani keheningan hingga pada akhirnya menunjukkan pukul 23:30. Mbah mau pamit dulu ya. Mbah Nursam tampak beranjak dari duduknya lalu menghampiri Mbah Sanawi untuk berpamitan. Namun Mbah Sanawi tampak menolak kepergian Mbah Nursam. Kenapa lagi? Ini sudah waktunya untuk tidur. Mbah Sanawi terus menggelengkan kepalanya dan memegang telapak tangan Mbah Nursam dengan amat kuat. Ia terus menggeleng agar Mbah Nursam tak beranjak dari rumahnya. Iya Mbah, di sini saja temani kami, gerutu Lukman. Mbah Nursam menghela nafasnya perlahan, lalu duduk kembali dengan mata yang sedikit ia tahan rasa kantuknya. Hening, sudah berada di jam tengah malam. Lukman duduk persis di samping Mbah Nursam setelah menidurkan bapaknya itu. Ia tampak sangat mengantuk hingga sesekali ia memejamkan matanya. Narti sudah terlelap di kursi panjang samping ranjang Mbah Sanawi. Sementara Yadi masih fokus pada gawe miliknya. Sekarang tidurlah, perintah Mbah Nursam kepada Lukman. Lukman terkejut karena ia setengah sadar mendengar ucapan Mbah Nursam tadi. Kenapa toh Mbah? Tidur sekarang, di depan-depan saja sana. Namun Lukman menggeleng, ia tak mau berpindah dari bilik bapaknya itu. Ya wis, Mbah mau ke depan saja. Kalian di sini yo. Mbah Nursam beranjak lalu berbaring di depan area ruang tamu. Tak begitu terang benderang, karena hanya ada satu lampu dengan cahaya berwarna jingga menyinari ruangan ini. Baru saja berbaring, tiba-tiba suara ketukan pintu terus berbunyi berkali-kali. Mata Mbah Nursam segera menelisik siapa yang tengah malam dengan sengaja bertamu ke rumah Mbah Sanawi. Perasaan tak mengenakan. Mbah Nursam masih tak menggubris ketukan tadi yang terdengar sangat mengganggu. Derap kaki kini terdengar setelah ketukan pintu itu. Layaknya seseorang yang tengah berjalan memutari area rumah Mbah Sanawi. Jantung Mbah Nursam berdegup lebih kencang
seperti ada orang yang tengah mengintainya. Makhluk itu datang lagi. Mbak Nursam kini duduk bersila dengan merapalkan doa-doa. Matanya terpejam layaknya seorang yang tengah bertapa. Tak henti-hentinya ia terus membaca doa-doa, hingga suara kaki itu tampak terdengar semakin banyak. Suara pasir yang jatuh di atas genteng rumah itu ikut menambah suasana menegangkan. Mbak Nursam masih berfokus dan memejamkan matanya. Lampu yang sedari tadi menyala dengan terang kini tampak berkedip berkali-kali. Kini Mbak Nursam membuka matanya setelah ada cerita Narti yang terdengar amat kuat di telinganya. Buru-buru ia bangun dan kembali melihat kondisi Mbak Sanawi. Ternyata sesampainya di bilik itu, semuanya tampak tertidur pulas dengan Mbak Sanawi. Mbak Nursam kini menghampiri Narti yang tertidur menyamping tanpa selimut. Raut wajahnya memucat, telapak tangan Mbak Nursam menempel pada dahinya, panas. Jangan sampai Narti terkena sawan itu, gumam Mbah Nursam. Lukman tiba-tiba membuka matanya, melihat Mbah Nursam ternyata berada di kamarnya. Mbah. Dengan spontan Mbah Nursam menengok arah yang memanggilnya itu. Kenapa bangun lagi? Mbak Narti kenapa? Mbah Nursam menggeleng. Gak apa-apa. Mbak Nursam kembali duduk di kursi rotan dekat dengan Lukman, sembari sedikit berbisik. Di sini ada pohon bangli. Besok mbahmu buatkan kalian sambetan. Lukman mengangguk pelan. Ada mbah di belakang rumah. Sedikit terkondisikan, ilmu kiriman seseorang ini mungkin bisa saja menyerang orang terdekat dari Mbah Sanawi. Dan Mbah Nursam tidak ingin hal itu benar-benar terjadi. Memang kenapa toh mbah? Kenapa harus ada sambetan? Buat jaga-jaga saja. Mbah Nursam terus membungkam mulutnya bahwa makhluk yang mengirim ilmu itu terus bersemayam di area rumah sampai Mbah Sanawi meninggal dunia. Mbah Nursam kini bersiaga untuk terus menjaga ketiga anak Mbah Sanawi agar terhindar dari kiriman ilmu itu. Tiba-tiba Mbah Sanawi terbangun dengan muntahan darah keluar dari mulutnya. Pak, Bapak. Mbah Nursam tampak kebingungan dengan mendadaknya Mbah Sanawi memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Ia segera mencari kain bersih untuk membersihkan darah yang keluar. Ambil air leh, teriak Mbah Nursam. Kamu aja mas, aku gak berani, supunnya jauh dari rumah. Lukman tampak menyenggol Yadi, sang kakak. Loh kok aku, kamu aja. Mas juga lagi bantuin Mbah Nursam, masa mau nyuruh Narti? Lukman mengendus pelan. Ia segera keluar dari bilik mengambil ember kecil dari dalam dapur. Namun kini ia tersenyum lebar karena melihat penyimpanan air yang terbuat dari tanah liat. Lukman segera membuka penutupnya dan ternyata tak tersisa air sedikit pun. Lukman mengendus kesal dengan berjalan menuju pintu bambu itu untuk keluar menuju sumur yang berjarak 20 meter. Dengan senter ponsel miliknya, ia berjalan dengan jalan setapak kecil karena area tersebut hanya ditumbuhi rerumputan yang panjang. Sesampainya, ia meletakkan ponselnya di atas. Terdapat kayu pipih yang bisa meletakkan ponsel agar tak terlalu gelap saat menimba air ini. Satu kerekan sudah ia dapatkan. Berhenti sejenak, namun akhirnya dilanjutkan sampai mendapatkan 3 kerekan. Ia berbalik dan hendak mengambil ponselnya yang berada di atas. Namun Lukman seperti mendengar derap kaki melangkah maju menghampirinya. Lukman pikir Mas Hadilah yang menyusulnya, karena kasihan melihat adiknya menimba sumur di tengah malam seperti itu. Namun derap kaki itu seperti bukan kaki manusia. Semakin jelas, namun sepertinya suara itu berbelok arah. Lukman menyoroti suara kaki itu dengan lampu ponsel miliknya, namun tak ada siapapun di sana. Lukman melangkah pelan dengan membawa seember penuh berisi air. Hembusan angin malam meniup leher Lukman. Kini Lukman mempercepat langkahnya agar segera menuju ambang pintu belakang rumah. Dan akhirnya Lukman tiba di pintu itu. Apa itu ya? Kok suaranya kayak gitu?
Patinya tak terlalu berpikir derap kaki itu. Ia langsung membawa air itu dan ditempatkannya sebagian di tempat air yang berada di dalam dapur. Lukman membawa setengahnya untuk membersihkan sisa muntahan darah tadi. Kok lama banget toh? Yadi yang sedari tadi menunggu Lukman datang dengan menyilangkan tangannya di dada. Loh, kenapa nggak nyusul aku, Mas? Sudahlah, jangan pada berisik. Mana airnya, Le? Mbak Nursam dengan telaten membasuh kain yang kotor tadi dengan air yang Lukman bawa. Dengan terus berkomat kamit membaca rapalan doa, akhirnya darah itu segera bersih dari kain. Lukman dan Yadi saling menatap heran satu sama lainnya. Sementara Narti masih mengganti sarung bantal yang sudah kotor karena darah tadi. Setidaknya racun itu sedikit demi sedikit keluar dari tubuh bapakmu, Mbak Nursam berucap. Semua menghela nafas lega, sementara Lukman kembali mengingat derap kaki yang membuatnya takut ketika hendak kembali dari mengambil air di sumur tadi. Mbah, Lukman menyeret Mbak Nursam agar duduk dekat dengannya. Kini ia berbisik, tadi aku ambil air, kenapa ya ada suara tapak kaki jalan, tapi kayak suara kuda. Kini Mbak Nursam menghela nafasnya dengan kasar. Kok diem, Mbah? Gak perlu Mbah ceritakan sekarang, besok saja. Sekarang waktunya tidur lagi. Lukman mengendus kesal. Rasa penasaran itu belum terbayar tuntas karena Mbah Nursam tak mau menjelaskannya waktu itu juga. Bangun, Le. Mbah Nursam dengan kasar membangunkan Lukman yang tidur di sampingnya. Sudah subuh, tidak ada yang azan ya? Lukman membuka matanya yang sangat masih merasakan kantuk. Apa, Mbah? Di sini gak ada orang yang azan. Lukman menggeleng. Biasanya bapak yang azan, sekarang sudah gak ada lagi. Kenapa kamu gak azan? Lukman menatap Mbah Nursam dengan raut wajah datar, sedikit gugup. Kini ia menggaruk-garuk kepalanya itu yang tak gatal. Itu. Wajah Mbah Nursam menjadi masam, kembali menyilangkan kedua tangannya di dada. Cepat azan, nanti Mbah nyusul. Segera beranjak dari kursi itu, Lukman mengambil sarung lalu berlari menuju masjid terdekat. Melangkah perlahan masih sepi. Rumah warga masih tertutup rapat dengan lampu remang-remang yang masih menyala di teras rumah mereka. Masjid dengan bangunan sederhana, bercat hijau dengan perpaduan warna putih itu sudah ada di depan mata. Kondisinya gelap karena memang sudah tak ada lagi yang datang hanya untuk sekedar sholat saja. Lukman membuka masjid perlahan dengan kunci yang memang tersembunyi di balik keset bawah. Assalamualaikum. Lukman mencari saklar untuk menyalakan lampu masjid dengan senter ponsel miliknya. Lampu menyala dengan sempurna, namun debu yang berada di bawah lantai tampak sangat tebal. Baru saja bapak sakit beberapa hari, debu bisa setebal ini. Namun derap kaki seseorang kini Lukman dengar. Pasti Mbak Nursam datang untuk menyusulnya. Hendak Lukman mengambil sapu yang berada di pojok ruangan masjid. Terlihat sosok manusia berbaju putih tengah berdiri tepat di ambang pintu. Tak ada sedikit pun rasa takut. Lukman menghampiri sosok pria tua itu. Terkejut bukan main. Karena dari garis wajahnya persis dengan Mbah Sanawi, bapaknya. Mbah, sinten nggih? Dengan tangannya bergetar, Lukman hendak menyalami pria tua itu. Namun yang didapat hanya penolakan. Wajahnya datar, namun bibirnya tersenyum saat melihat Lukman ingin menyalaminya. Kamu muazin di masjid ini. Lukman mengangguk terpaksa, walaupun ia bukanlah muazin di sini. Saya mau ambil wudhu dulu ya. Lukman tak menjawab sepatah kata pun selain mengangguk. Pria tua itu lantas meninggalkan Lukman dan segera berbelok arah untuk mengambil air wudhu. Perasaan tak mengenakan saat pria tua itu pergi. Harum wanginya saat tubuh pria itu berpaling dari Lukman. Mbah itu siapa ya? Namun Lukman terus menyapu, membersihkan area masjid ini hingga 10 menit telah berlalu. Namun pria tua itu tak kunjung masuk ke dalam masjid. Loh, lama sekali Mbah itu.
Lukman berinisiatif untuk meneliti pria tua tadi di tempat air wudhu. Namun ternyata yang didapatnya tak ada seorang pun di sana. Walah, kemana mbak itu pergi? "Le, azan le, sudah lewat ini loh." Teriakan dari Mbak Nursa membuat terkejut Lukman. Ia buru-buru mengambil wudhu terlebih dahulu. "Dari mana saja kamu, basah kuyup begitu?" "Ambil wudhu mbah. Azan sekarang, cepat." Sholat subuh sudah berjalan dengan hikmat, walaupun hanya Mbah Nursam dengan dua makmum, yakni Lukman dan Yadi. "Mbah Nursam, tadi ada pria tua kesini mirip bapakku. Dia pamit untuk ambil wudhu, kok nggak balik lagi ya?" Mbah Nursam mengernyitkan dahinya, mencoba memahami apa yang ditanyakan oleh Lukman. "Siapa ya? Halusinasi mungkin kamu, Man? Pasti masih ngantuk kan?" "Enggak mas, aku berani bersumpah." Mbak Nursam mengisyaratkan jarinya agar tetap diam. Tak elok berisik di dalam masjid seperti itu. "Oh itu mbah sebenarnya." Namun Mbah Nursam tak segera melanjutkan ucapannya, karena teriakan Narti memanggil membuat mereka terkejut serempak. "Mbah, bapakku mbah, ayo cepat." "Ada apa lagi ini?" Mbah Nursam segera bangkit dengan raut wajah yang sudah masam. Lukman dan Yadi mengekor Mbah Nursam. Ternyata beberapa warga sudah kerumun di depan rumah Mbah Sanawi. "Apa kalian di sini? Pulang sana." Mbah Nursam tampak marah melihat warga berkerumun lagi seperti tempo hari. Mbah Nursam segera menyingkirkan warga yang menghalangi jalannya menuju pintu rumah Mbah Sanawi. Masuk dalam bilik Mbah Sanawi, terlihat memejamkan matanya dengan tangan melipat di dadanya. Mbah Nursam tak bisa menahan raut wajahnya lagi. Matanya memerah, nafasnya tersengal-sengal, dibarengi Lukman dan Yadi dari belakangnya. Bapak kenapa mbak?" Narti hanya menggeleng dengan tangis pecah, tepat di samping Mbah Sanawi. "Minggir dulu Nar." Mbah Nursam segera mengusap wajah Mbah Sanawi dengan telapak tangannya itu, berdoa merapalkan sebuah mantra. "Gimana mbah?" Mbah Nursam menggelengkan kepalanya, nafasnya sangat tak beraturan. Sesekali ia menelisik ke nadi tangan Mbah Sanawi. Mbah Nursam terus menggelengkan kepalanya. Lukman tak berucap apapun. Derasnya air mata yang keluar membuat Mbah Nursam langsung memeluk Lukman dengan amat erat. Bapakmu sudah meninggal." Tangis pecah, Narti dan Yadi saling memeluk satu sama lainnya. Terlebih Lukman yang memberontak keluar dari pelukan Mbah Nursam, lalu menghampiri Mbah Sanawi yang sudah terbujur kaku itu. Dari seluruh prosesi pemakaman Mbah Sanawi, semuanya berjalan dengan hikmat dan tenang. Mbah Nursam yang memimpin dari awal sampai akhir. Lukman terus menangis layaknya seorang anak kecil, dengan Narti yang terus-terusan memberi pelukan hangat untuk adiknya itu. "Sudah Le, kita balik ke rumah." Mbah Nursam mengangkat tubuh Lukman dengan paksa, dengan Yadi yang mengekor di belakangnya. Duduk di teras rumah Mbah Sanawi, mereka berbincang-bincang mengenai sebelum Mbah Sanawi itu meninggal. Hanya Nartilah yang mengetahuinya. "Nar, bapakmu ada pesan apa sebelum dia meninggal?" Bola mata Narsid tampak memutar dengan menghela nafas pelan. "Bapak itu sebelum meninggal bilang kalau ada warga sebelah yang punya ilmu penglaris." Pernyataan itu membuat semuanya terkejut. Terlebih Mbah Nursam yang terlihat wajahnya menegang. Bola matanya bergerak seolah-olah Mbah Nursam tengah menerawang sesuatu. "Siapa mbak? Terus bapak bilang apa lagi?" Narti menggeleng pelan. "Aku tanya itu ke bapak, tapi bapak bilang bapak sudah gak sanggup lagi. Setelah itu bapak memintaku agar aku membantu melafalkan talqim untuknya." Tiba-tiba mobil putih datang dan terparkir tepat di halaman rumah Mbah Sanawi. Tak asing lagi bagi Narti. Ya, itu suaminya, Adi namanya. Narti segera menghampiri suaminya dan kedua anaknya itu. Tangisannya kembali pecah. "Mbah sudah meninggal sayang."
bisik Narti pada kedua anaknya itu yang diduga bernama Juna dan Dewa. Mbak Nursan tampak tersenyum sumringah saat kedua bocah itu menatap padanya. Tangannya mengisyaratkan agar datang kepadanya. Adi menyalami semua yang tengah duduk santai di teras seusai pemakaman Mbah Sanawi selesai. Adi duduk tepat di samping kakak iparnya itu, Yadi. "Istrimu sudah kesini, Mas?" tanya Adi pelan. "Aku nggak izinin dia kesini, biarlah lusa saja, aku akan izinkan," jawabnya santai. "Menurut Mbah, siapa yang dimaksud bapakku?" Lukman kini melontarkan pertanyaan. Mbak Nursan menggelengkan kepalanya. "Belum terlalu jelas." "Ning, kamu ndak melayat ke rumah Mbak Sanawi?" Wanita parubaya itu sedang meneliti menatap bakul pada tempatnya. "Buat apa Tombok? Malas aku melayat. Aku ini orangnya sibuk, banyak kerjaan di pasar." Ningrum, wanita muda beranak satu itu menjawab dengan ketusnya. Wanita parubaya yang diduga bernama Lastri itu tampak mengendus kesal mendengar jawaban dari Ningrum. Pantas saja dia jarang disukai oleh warga di sini. Suasana pasar dekat dengan desa Kojo itu tak ramai oleh pengunjung karena letaknya memang kurang strategis. Tiba-tiba pria dengan postur tinggi dan gemuk itu datang melihat-lihat isi dagangan Ningrum. "Ning, minta ikan tenggiri sekilo ya." Pria bernama Karim itu adalah bos kue di desa Kojo. Sudah terkenal tajir melintir karena bisnis yang ia lakukan lancar dan sangat menguntungkan. "Tumben Pak Karim beli di dagangan saya?" Ningrum menggerutu. "Loh, kenapa Ning? Kamu nggak mau uang dari saya?" Pak Karim itu melemparkan pertanyaan kembali. "Aduh bos ini, saya cuma bercanda aja. Ini sekilo 50.000 yo bos." Pak Karim segera merogoh sakunya, mengeluarkan uang pecahan berwarna biru itu tanpa kembalian. Berlalu setelah menerima ikan tenggiri dalam kantong kresek hitam itu. Wanita parubaya berkulit putih itu datang dengan hijab berwarna hijau tuanya, memilah-milah sayuran Ningrum yang masih hijau segar. "Ning, kamu kemarin nggak pergi ngelayat Mbak Sanawi?" Ningrum menggeleng pelan dengan terus menghitung uang pecahan recehan. "Kenapa? Kalau ada orang meninggal tuh ngelayat, Ning. Jangan malah sibuk mikirin dunianya sendiri." Ningrum hanya membalas dengan senyuman menyeringai dan mengendus dengan kesal. Kembali ia membuka laci lalu membiarkan uang recehan itu berserakan di dalamnya. "Mbok Wasmi mau beli apa? Sini, aku ambilin." Ningrum dengan kasar merogoh kantong kresek hitam yang akan ia masukkan beberapa belanjaan wanita parubaya bernama Wasmi itu. Mbok Wasmi hanya melirik melihat tingkah Ningrum arogan, tak mau diberi nasihat olehnya. "Ini kan 60.000 ya Mbok Wasmi." Segera Ningrum memberikan sekresek belanjaan Mbok Wasmi dengan sedikit kasar. Segeralah Mbok Wasmi membayarnya, lantas pergi meninggalkan bakul milik Ningrum. Suasana pasar riuh dengan berita kematian Mbah Sanawi yang bisa dibilang secepat itu. Semua orang tampak membicarakan kondisi Mbah Sanawi sebelum meninggal dunia. Beberapa orang menyayangkan Mbah Sanawi yang terlalu cepat menghadap ke Yang Maha Kuasa. Mengapa tidak? Hanya dialah yang menjadi sesepuh dan pemimpin desa Kojo itu. Sampai-sampai wasiat tentang dibongkarnya pelaku penglaris kini menjadi buah bibir masyarakat di desa Kojo itu. Siapa yang punya penglaris? Yang Mbah Sanawi bilang. Ataukah Bos Karim? Dia kan yang paling tajir di desa Kojo. Desas-desus warga itu sampai ke telinga Ningrum. Siapa ya Ning yang punya ilmu penglaris itu? Mbok Lastri berbisik pada Ningrum yang tengah menimbang beberapa minyak untuk dijual eceran. "Mana saya tahu Mbok, kan Mbok sendiri yang rumahnya deket sama Mbah Sanawi." "Iya, memang benar adanya. Mbok Lastri lah yang rumahnya sangat dekat dengan Mbah Sanawi. Malah bisa dibilang masih satu petak tanah dengan beliau." "Mungkin Bos Karim Mbok, kan dia yang paling tajir di desa kita."
Namun Mbok Lastri malah mengisyaratkan jarinya agar Ningrum diam, tak menuduh siapapun. Ningrum hanya menatap heran orang-orang yang tampak sibuk membahas perkataan Mbah Sanawi yang sudah meninggal itu. Dari siang berubah ke petang, bakul milik Ningrum sudah habis terjual untuk hari ini. Ia memutuskan untuk menutup kiosnya itu dan segera pulang ke rumah. "Akbar!" teriaknya pada anak sulungnya itu. "Iya, Bu." Ningrum berhenti sejenak meletakkan barang-barang miliknya di teras rumah. Akbar sang anak langsung menghampiri ibunya itu yang duduk lelah di lantai rumah. Bawa ke dalam. Ningrum mengekor Akbar yang membawa semua barangnya itu. Duduklah dia di kursi panjang kayu berada di ruang tamu. Menelisik ponsel sudah menunjukkan pukul 3 sore. Buru-buru ia memasak untuk makan malam dia dan Akbar, karena mereka hanya tinggal berdua setelah bercerai dengan Damar, sang suami. Di tengah-tengah Ningrum memasak, Akbar mengejutkannya karena ada seseorang yang hendak bertamu. Namun Ningrum menolak Akbar untuk menemui tamu itu karena ia belum menyelesaikan masakannya. Alhasil Ningrum menyuruh Akbar untuk menemui tamu itu agar menunggunya sejenak di ruang tamu. Namun setelah Akbar membukakan pintu, terkejut bukan kepala. Yang bertamu mirip sekali dengan Mbah Sanawi yang baru saja meninggal kemarin. Mbah Sanawi?" Akbar mematung melihat pria tua itu tersenyum menyeringai tepat di hadapannya. Tak berkedip sekalipun. Akbar langsung menutup pintu dan berlari menuju Ningrum, ibunya. Akbar merengek, menangis. Ketakutan setelah pria tua itu yang mirip dengan Mbah Sanawi datang bertamu. "Ada apa?" Akbar tak langsung menjawab. Ini yang membuat Ningrum kebingungan. Ningrum terpaksa mematikan kompornya dan segera menuju ruang tamu. Namun tak ada siapapun di sana. "Di mana tamunya, Le?" Ningrum kembali kebingungan melihat ketakutan anaknya itu. Akhirnya ia mencoba melihat keluar rumah, namun hanya langit yang akan menuju gelap. Tak ada seorang pun menunggu di ambang pintu. "Kamu itu kenapa, Tole?" Raut wajah tegang Akbar masih menjadi tanda tanya mengapa Akbar setakut itu. Akhirnya Ningrum memboyong Akbar agar dia tiduran dan main di dalam kamar saja. "Coba cerita, tadi ada siapa?" Tadi Mbah Sanawi datang, Bu." Ningrum langsung mengernyitkan dahinya berkali-kali. Nafasnya pun ikut tersengal-sengal. Bola matanya tampak bergerak ke kanan kiri. Ningrum melepas genggamannya pada tangan Akbar lalu pergi keluar, mengunci semua jendela dan pintu-pintu rumahnya, mematikan televisi yang berada di ruang tengah, lalu kembali ke kamar bersama Akbar yang masih terduduk ketakutan. "Yang benar kamu, Le." Akbar mengangguk pelan dengan gigitan pada bibirnya merinding. Ningrum menjadi seorang penakut setelah tak bertaksiah ke pemakaman Mbah Sanawi itu. Ada dendam apa hingga Mbah Sanawi berani datang bertamu di sore petang itu, hingga membuat Akbar terus diliputi rasa ketakutan. Mbah Nursam sudah bermalam di tempat Mbah Sanawi. Mungkin sekarang ia harus kembali ke desanya. "Mbah pulang yo." Raut wajah Lukman, Yadi serta Narti tampak datar dengan nafas yang kembang kempis. Mbah Nursam merasa tak tega meninggalkan mereka itu. Namun mau bagaimana lagi, mereka bertiga tidak mungkin memaksa Mbah Nursam agar tetap tinggal di rumah Mbah Sanawi. "Mbah, tunggu sebentar." Lukman berlari ke dalam bilik peninggalan Mbah Sanawi. Ia mengambil kotak kecil. Ia ingat bahwa bapaknya pernah bilang kalau Mbah Sanawi meninggal terlebih dahulu sebelum Mbah Nursam, pada akhirnya kotak kecil itu akan diberikannya kepada Mbah Nursam. "Iki Mbah." Mbah Nursam tampak mengernyitkan dahinya menerima kotak kecil itu. Dibukanya sedikit dengan mata yang meneliti. "Apa iki, Le?" "Amanah dari Bapak waktu tempo hari yang lalu. Sebenarnya sudah lama, kata Bapak, Mbah Nursam sudah tahu menahu tentang kotak ini." Mbah Nursam mengangguk pelan dengan menerima kotak kecil itu dari tangan Lukman. Ditaruhnya dalam saku kecil bajunya.
Mbah Nursam kini berjalan pelan meninggalkan rumah sederhana milik Mbah Sanawi. Berjalan dengan santai menyusuri rumah warga desa Kojo yang terkenal sederhana di tepi hutan dan sungai besar. Para warga yang berpapasan dengan Mbah Nursam tampak segan. Hingga Mbah Nursam tampak melihat anak lelaki kecil tengah memakai sepatu di halaman rumahnya. Mbah Nursam dengan ramah melambaikan tangan dengan tersenyum simpul. Ibu yang diduga ibu dari anak itu tampak keluar dari rumahnya dengan beberapa bakul dalam gendongannya itu. Ya, itu Ningrum. Ningrum mengernyitkan dahinya melihat pria tua yang diduga Mbah Nursam itu tengah melambaikan tangannya. Ningrum segera menghampiri Mbah Nursam yang memang sudah berdiri sejak tadi. "Mbah ini siapa ya?" Mbah Nursam sedikit tersenyum dengan merapikan sorban yang terlilit pada lehernya itu. "Nursam, saudara dari Mbah Sanawi." Ningrum hampir memalingkan wajahnya setelah ia tahu bahwa Mbah Nursam ini masih saudara dengan Mbah Sanawi. "Monggo Mbah, saya banyak kerjaan." Ningrum dengan tak sopan berbalik lalu segera mengambil bakul yang berada di teras rumahnya. Dibarengi Akbar yang berjalan di belakang Ningrum. Raut wajah Mbah Nursam kembali berubah melihat tingkah Ningrum yang seolah-olah ingin menjauhinya. Padahal baru saja bertemu. Kini Mbah Nursam kembali meneruskan perjalanannya. Ia lebih suka berjalan kaki daripada harus menggunakan angkutan umum. Walaupun banyak orang yang menawarkan ojek padanya. Hingga pada akhirnya tiba di sebuah jembatan besar yang memang sudah terkenal keangkerannya. Mbah Nursam berdiri sejenak melihat air mengalir yang tenang, hanyut terbawa ke tempat yang lebih rendah. Dia menatap sejenak, namun tiba-tiba dikejutkan Yadi dengan sepeda motornya. "Mbah, katanya pulang." "Iya Le, ayo tak antar, lagian masih lumayan jauh rumahnya kan." Mbah Nursam kini tak menolaknya. Ia lebih baik ikut satu motor dengan Yadi. "Yad, kamu mau ke pasar?" "Nggih Mbah." Tak banyak berbicara di saat berkendara, hingga pada akhirnya Mbah Nursam tiba di rumahnya itu. "Matur suwun Le." Yadi mengangguk pelan dengan tersenyum simpul. Ia segera berbelok arah untuk segera menyelesaikan tugasnya. Hanya butuh waktu 15 menit, Yadi tiba di pasar dekat desa Kojo tersebut. Ramai orang berlalu lalang, hendak ke pasar maupun pulang. Yadi segera memarkirkan motornya itu. Berjalan pelan menyusuri kios-kios kecil yang tertata rapi oleh dagangan-dagangan mereka. Hingga ia tertuju pada bakul milik Mbok Lastri, tetangganya. "Mbok," Yadi tersenyum simpul dengan beberapa memilah-milah sayuran yang berada di hadapannya itu. "Mau beli sayur apa Yad? Tumben kamu pergi ke pasar. Biasanya si Bontot yang pergi." "Mumpung saya masih di kampung Mbok, kan dulu Lukman emang tinggal sama bapak di sini." Tampak dari belakang, Ningrum lari tergopoh-gopoh dan segera membuka kiosnya itu. "Aduh, kesiangan." "Habis kemana Koning? Sampai kesiangan banget." "Ih, si Mbok ini kepo deh." Mbok Lastri melirik. Ditanya malah gitu. Kini Yadi dan Ningrum menatap satu sama lain. Dada Ningrum tampak kembang kempis, sedikit bergetar melihat Yadi. Yadi mengernyitkan dahinya, heran melihat Ningrum yang tampak asing padanya itu. "Mbak." Yadi yang tipe orang ramah lebih baik mengawali pembicaraan itu. "Nggih Mas, belanja." Balasan Yadi hanya mengangguk lalu kembali memilah-milah sayuran yang akan dibelinya itu. Namun sedikit Yadi mencuri pandang Ningrum. Mungkin Ningrum mengetahui Yadi tengah mencuri pandang padanya. Garis wajahnya kini memerah. Segera ia memalingkan wajahnya itu. Yadi hanya terkekeh membuat Mbok Lastri bertanya padanya. "Kenapa Yad?" Yadi tanpa mengisyaratkan dengan matanya yang melirik ke arah Ningrum itu. Mbok Lastri terkekeh pula. "Jangan diladenin, wanita kayak Ningrum itu memang aneh," bisik Mbok Lastri. Akhirnya Yadi menyelesaikan belanjaannya itu dan segeralah ia pulang ke rumah. Sampai di parkiran ia dibuat terkejut oleh Pak Parman yang menjadi ketua RT itu. "Le, duh, bapak ini ngagetin saja."
Ada apa sih, Pak? Pak Parman sempat merangkul Yadi dengan berbisik. Kamu masih di rumah bapakmu. Yadi mengangguk pelan. Yadi mungkin sedikit sadar Pak Parman pasti hendak bertanya tentang desas-desus berita penglaris itu. Le, siapa yang punya penglaris? Yadi menatap heran Pak Parman. Yadi saja belum tahu siapa yang dimaksud almarhum bapaknya itu. Yadi menggeleng pelan dan memundurkan motornya yang hendak keluar dari tempat parkir. Nggak tahu, Pak. Loh. Yadi kembali tersenyum simpul lalu segera menancap gas. Sebelum pertanyaan demi pertanyaan lain yang akan dilontarkan oleh Pak Parman. Duh, berita ini bakal terus bercabang kalau nggak ada bukti secara jelas. Batin Yadi. Man. Yadi segera memarkirkan motornya itu dan kembali memanggil adiknya Lukman. Apa mas? Iki lo sayurannya. Lukman lari tergopoh-gopoh dengan sebilah golok pada tangannya. Man, di pasar lagi rame. Rame ada apa? Gara-gara berita penglaris itu loh yang bapak ngomong. Tiba-tiba dari arah dalam tampak Narti dan suaminya keluar. Apa sih pada bisik-bisik? Mas Yadi bahas penglaris. Lukman berlalu dengan membawa semua sayuran itu. Penglaris? Loh, kan yang punya penglaris itu si Anu. Sopo ya namanya? Dada Yati kembang kempis setelah mendengar perkataan adiknya itu. Siapa, Nar? Kata bapak masih warga desa Kojo, tapi aku lupa namanya siapa. Yadi menghela nafas pelan, dibarengi Lukman yang sedari tadi menunggu jawaban dari Narti. Kalau ndak tahu ndak usah bilang, Mbak. Sambung Lukman dengan ketus, sembari berlalu menuju ke dalam rumah. Narti tampak sedang memberesi bilik peninggalan Mbah Sanawi dengan suaminya itu. Yadi dan Lukman memilih untuk membersihkan area depan saja. Bu, apa iya ada yang punya penglaris di desa ini? Adi sedikit berbisik pada Narti. Iya pak, benar. Bapak yang bilang sendiri. Tapi ya aku ndak tahu siapa orangnya. Adi sedikit bergidik ngeri. Bisa-bisa yang punya penglaris itu sedang mencari tumbal untuk ilmu penglaris itu. Ayo kita cepat pergi dari sini, Bu. Narti tampak menghela nafasnya dengan bola matanya yang menatap tajam suaminya itu. Tugasku belum selesai, Pak. Namun Adi tak bisa menutupi kengerian yang ia alami itu. Bukan penakut, hanya saja untuk menjaga-jaga karena suatu saat nanti mungkin ada hal yang buruk yang akan menimpanya. Lukman dengan santainya menyapu serta mengelap beberapa meja di hadapannya itu. Serta Yadi ikut dalam membantunya. Mas, Mbak sering gak kesini? Enggak, besok aku harus pergi ke kota lagi. Lukman dengan spontan menepuk punggung kakaknya itu dengan amat keras, dengan tatapan melotot. Mas tega? Yadi melongo melihat tingkah adiknya itu. Namun ia tak menggubris, malah berbalik arah menuju ke dapur. Mas Yadi! Teriakan Lukman tak didengar oleh Yadi. Yadi masih terus berjalan menuju dapur. Dan segeralah ia mengambil 1 gelas air untuk minum. 3 tegukan air itu dapat membasahi dalam tenggorokannya, hingga ia mengingat seseorang yang masih dalam rasa penasarannya itu. Ningkrung. Wanita muda itu masih terus saja ada pada angan-angan Yadi. Rasanya ada sesuatu yang janggal dari auranya. Ia mengingat sedari kecil Yadi selalu bisa merasakan hal-hal aneh dari dalam diri seseorang karena berkat bapaknya, Mbah Sanawi itu. Namun Yadi terus-terusan menepis pandangan buruknya pada wanita muda itu. Pintu terbuka. Pintu yang terbuat dari anyaman bambu itu tampak sedikit terbuka. Tak ada rasa takut sedikit pun karena suasana masih menjelang siang hari. Yadi melihat keluar area itu dengan gelas berisi air masih dalam genggaman tangannya. Berjalan perlahan melihat seisi pekarangan rumah milik bapaknya itu. Mas, Yadi seketika menengok ke belakang, ke sumber suara orang yang memanggilnya itu. Apa? Lukman berjalan pelan dengan golok yang di tangannya, menengok kanan kiri
hanya rerumputan yang sangat tinggi. "Mas, kenapa di sini?" Namun Yadi hanya mengisyaratkan jarinya agar Lukman terdiam. Lukman mengernyitkan dahinya sejenak. "Aku penasaran." Yadi berbisik namun tak menatap Lukman secara teliti. Lukman menggerakkan kedua alisnya, mengisyaratkan apa yang membuat Yadi penasaran. "Penasaran apa, Thomas?" "Ningrum, kamu kenal?" Lukman mengernyitkan dahinya, mencoba mengingat nama itu. Siapa yang Yadi maksudkan? "Tetangga sebelah." Yadi menggeleng pelan, tak tahu Ningrum itu tetangga sebelah atau bukan. "Dia yang kerja di pasar dekat Mbok Lastri." "Oh iya, itu Mbak Ningrum. Ah, cewek sialan itu." "Apa sih?" Lukman menggendeng tangan Yadi. Itu jauh, dekat dengan sumurnya, berjongkok sembari tengok kanan kiri seperti melihat kondisi. "Dia itu dulu bikin geger di sini." "Kenapa?" Lukman terus mengisyaratkan tangannya untuk diam. "Dulu si Ningrum punya kakak namanya Mbak Meni. Dia punya suami namanya Mas Damar. Tapi suatu ketika Mbak Meni itu sakit. Tapi apa yang dilakukan Mas Damar dan Ningrum?" "Apa? Ayo cepetan cerita." "Mas Damar melakukan hubungan suami istri dengan Mbak Ningrum. Tapi ada yang bilang ini masih masalah pemerkosaan. Tapi menurutku sih itu pure, bukan masalah itu." Yadi terkejut bukan main mendengar penjelasan adiknya itu secara rinci. "Ah, masa? Beneran? Nggak ngapusi aku." Habis seminggu kejadian itu Mbak Menik meninggal. Intinya 2 orang itu disidang terus dinikahkan. Sampai punya anak. Iya, sudah masuk SD mungkin sekarang. Lukman menaruh rasa curiga pada kakaknya itu. Ada perasaan janggal apa? Mungkin ilmu kebatinan Yadi sudah dipulihkan kembali. "Kenapa nanya tentang Ningrum, Mas?" "Mas, kebatinan kamu sudah pulih kah?" Seketika Yadi menengok dengan tatapan mata yang tajam. Lukman sedikit canggung saat Yadi menghadap padanya. "Iya, memang kenapa?" Lukman terperanjat. "Sejak kapan, Mas?" Yadi tak menjawab. Ia terus-menerus bungkam. Lukman seperti wartawan yang terus-terusan melemparinya pertanyaan yang mungkin Yadi tak akan menjawabnya. Yadi masih terus menerawang jauh siapa yang diduga wanita bernama Ningrum itu. Wanita yang masih dalam angan-angannya. "Tapi Mas, besok jadi pulang." Jadi, sialnya Yadi harus pulang esok juga karena kerjaan di kota yang sudah ia tunda sangat lama. "Besok aku ceritakan padamu." Yadi berlalu masuk ke dalam rumah dengan Lukman mengekor di belakangnya. Keesokan harinya, ketika Yadi sedang mengemasi barang-barangnya. "Mas, opo? Ayo cepet cerita." "Cerita opo toh?" Lukman mendengus kesal melihat Yadi seperti pura-pura lupa dengan perkataan kemarin hari. "Kebatinan itu Bapak transfer lagi?" Yadi kembali menggeleng, tak memandang Lukman sedikit pun. "Terus?" "Datang sendiri." Lukman masih belum mengerti yang dikatakan Yadi itu. Yadi tampak menghela nafasnya dalam-dalam. Yadi tampak sedikit jengkel kepada adiknya itu yang terus-terusan melempari pertanyaan yang menurutnya tak penting. "Kan kamu tahu, Mas sudah dari lahir, bukan karena ilmu apapun." Lukman menghela nafas lega, paham apa yang dikatakan kakaknya itu. "Jadi Ningrum itu?" "Nah, ini yang akan aku ceritakan." Ningrum itu belum sampai habis Yadi mengatakan, tiba-tiba teriakan seorang pria mengagetkan mereka berdua. "Yad, Man, pinjam motornya." Ketukan demi ketukan serta teriakan pria itu membuat mereka segera keluar, dibarengi Narti yang datang dari arah dapur. "Ada apa?" "Pinjam motornya." "Buat apa, Pak?" "Mbok Lastri kejang-kejang, mau tak bawa ke rumah sakit." "Innalillahi, yowes cepetan." Yadi segera berlari mengambil kunci motornya, serta Lukman pun sama mengambil kunci motor miliknya. "Mas, mau ikut juga?"
Ya wis, ayo. Nar, kamu di rumah saja. Narti tampak mengangguk dibarengi suaminya itu. Mereka segera ke rumah Mbok Lastri dengan Pak Parman tadi. Rumahnya tak jauh, hanya beberapa meter saja dari rumah Mbah Sanawi. Sampailah di rumah Mbok Lastri itu. Masuklah ke dalam rumah sederhana ini. Sudah ada beberapa orang yang tengah menangani Mbok Lastri. Jadi enggak? Pak Parman tampak bertanya pada salah satu dari anak Mbok Lastri. Namun mereka hanya menggelengkan kepalanya. Kenapa hendak panggil Mbak Nursam saja? Lukman tampak berbisik pada Yadi. Namun Yadi mengisyaratkan agar tetap diam saja. Biarkan menunggu waktu yang tepat. Wanita itu sedang membasuh wajah Mbok Lastri agar segera siuman. Dengan segelas air pada genggamannya. Tidak usah dibawa ke dokter. Wanita tua itu berucap yang biasa dipanggil Mbah Siri karena beliau suka menginang. Loh, yang benar ini Mbah. Mbah Siri itu mengangguk pelan. Loh, ada Yadi dan Lukman. Sini nak. Lukman dan Yadi mengikuti arahan Mbah Siri itu. Sehat kamu semua. Lukman dan Yadi tampak menyalami, mencium punggung tangan Mbah Siri perlahan. Dingin tangannya. Nggih Mbah, alhamdulillah. Dan hanya butuh beberapa menit saja, Mbah Lastri akhirnya dapat tersadar juga. Segeralah ia diberi air minum oleh Mbah Siri. Kalau ada apa-apa lagi, panggil Nursam saja, ucap Mbah Siri. Mbah Nursam yang di rumah Mbah Sanawi itu. Pak Parman tampak teliti mendengarkannya. Ya wis, besok panggil Mbah Nursam le. Pak Parman memberi usul. Pagi-pagi buta itu Lukman bangun lalu mandi pagi dibarengi Yadi beserta Narti. Mas jadi pulang ke kota? Jadi sudah beli tiket kereta? Loh, aku sendirian. Lukman kembali mengendus kesal. Yadi tampak sedang membenarkan kemeja lalu mengambil sebuah jaket hitam dalam lemari kayu itu. Ya iyalah, memang kenapa? Nanti Mbak Nursam suruh nginep di sini. Tiba-tiba Narti masuk hendak mengambil sesuatu dalam lemari, berupa handuk kecil. Mbak Nar pulang juga? Iya, lusa. Lukman tampak jengkel. Kontras wajahnya kini berubah masam. Duduk dengan menyilangkan kakinya, lalu menatap layar ponsel miliknya. Kan kemarin Pak Parman udah ngasih amanat. Bawa Mbak Nursam ke rumahnya Mbok Lastri. Kasihan loh lihat Mbok Lastri begitu. Ucap Yadi sembari terus bercermin, menyisir rambutnya. Emang Mbok Lastri kenapa? Narti yang tak tahu menahu kondisi Mbok Lastri, matanya tampak menyoroti Lukman. Dia kejang-kejang, belum tahu pasti sebabnya apa. Nanti mau panggil Mbak Nursam. Narti tampak mengelus dadanya perlahan, mendengar kondisi Mbok Lastri yang cukup memprihatinkan. Yadi sudah bersiap, sedang menunggu waktu untuk segera pergi ke stasiun. Ia masih menelisik pada ponselnya itu, dengan segelas kopi hangat di depannya. Mas, jangan pulang. Lukman terus merengek, layaknya anak kecil yang akan ditinggalkan oleh ibunya. Namun Yadi tak menggubris adiknya itu yang terus meminta agar tetap tinggal dengannya. Berisik ah. Tiba-tiba Pak Parman datang kembali. Langkahnya santai dengan sarung yang membelit tubuhnya. Man, kamu sudah bilang Mbak Nursam? Lukman menggeleng pelan. Pak Parman duduk tepat di hadapannya. Teras rumah. Nanti sebentar lagi, emang Mbok Lastri makin parah. Pak Parman dengan jeli menjelaskan dari A sampai Z. Menurut Mbok Lastri hanya kelelahan saja karena umurnya sudah cukup tua dan setiap hari harus berjualan ke pasar. Raut wajah Lukman dan Yadi kembali menegang mendengar penjelasan dari Pak Parman. Beneran kena sawan? Lukman bertanya dengan mengernyitkan dahinya. Pak Parman mengangguk pelan, lalu kembali menjelaskan secara rinci. Namun Yadi dikejutkan oleh bunyi ponselnya. Yadi segera mengangkat nada dering itu, lalu ia kembali setelahnya. Aku sudah siap dijemput. Lukman tampak berdiri lalu menyalami kakak laki-lakinya itu. Bentar mas, aku panggil Mbak Narti dulu. Mbak Narti, Mas Yadi mau pulang sekarang. Aku mulai Yonar, Di.
Semua saling bersalaman dan Pak Parman juga yang sedang berada di situ. Yadi tampak sedikit berbisik pada Pak Parman yang memang tengah berdiri di sampingnya. "Nanti urus sama Lukman ya Pak, dia sudah tahu semuanya kok." Mbah Nursam lebih dekat dengan Lukman. Pak Parman mengangguk pelan, lalu segera ia berjalan menuju jemputan yang berada di ujung jalan. Adi dan Pak Parman berbincang di teras. Ia berbincang mengenai penyakit yang dialami Mbok Lastri. Konon kata Pak Parman, setelah kejadian kejang-kejang itu, perut Mbok Lastri sedikit membesar. "Masa Pak bisa kayak gitu?" Pak Parman mengangguk pelan, namun tiba-tiba cerita Narti mengagetkan semuanya. Juna dan Dewa berlari menuju Adi karena ketakutan. "Mbak Narti kenapa Mas?" Mereka segera memeriksa apa yang membuat Narti menjadi histeris itu. Terlihat rona wajah Narti kini berubah memerah dengan nafas yang tersenggal-senggal, berlari menuju keluar. "Man, sejak kapan rumah kita ada ular, Man?" Narti tampak berteriak begitu histeris. Semua nafas tampak tersenggal-senggal. Lukman mendengus kesal. Mengapa ada ular besar tengah mengeliat dekat dengan pintu belakang? Adi hendak maju mengusir ular tersebut, namun Lukman menghalanginya. Lukman bergerak mengambil golok yang berada di sampingnya itu, berjalan maju dengan nafas yang kembang kempis. Ular itu seperti tahu kehadiran Lukman hanya untuk membinasakannya. Buru-buru ular itu keluar dengan panjangnya yang tidak seperti ular pada umumnya. Lukman menghela nafas lega. Sorot matanya kini tenang. Lukman keluar pintu tersebut, mengekor pada ular yang pergi. Datang tak diundang. Ular itu masuk dalam semak-semak dekat pohon pisang. "Le, mending dibabat habis saja rumput ini," seru Pak Parman. Namun seruan itu tak Lukman gubris hingga ia teringat kembali. Ia harus mengunjungi rumah Mbah Nursam, meminta pertolongan untuk kesembuhan Mbok Lastri. Beberapa menit akhirnya sampai juga Lukman di rumah Mbah Nursam. "Assalamualaikum Mbah." Ketukan pertama itu disambut hangat wanita seumuran Mbah Nursam, yang tak lain adalah istrinya, Mbah Dasini. Mbah Dasini menyambut hangat kedatangan Lukman, lalu menyuruhnya masuk dan duduk sejenak. "Masuk Le, Mbah Nursam masih sholat duha." Lukman mengangguk pelan, sembari duduk di kursi kayu panjang khas orang zaman dahulu. Mbah Dasini kembali ke dapur untuk mengambil beberapa yang perlu disuguhi pada Lukman. "Nggak usah Mbah, jadi ngerepotin." Hingga akhirnya Mbah Nursam datang dengan kemeja kuku panjang putih itu. Rambutnya sudah memutih, tak ditutupi dengan songkok yang biasa ia kenakan. Mbah Dasini kembali dengan secangkir kopi hangat pada nampan yang ia bawa itu. "Iki Man, diminum." "Iya Mbah, matur suwun." "Jadi ada perihal apa kamu datang ke sini, Le?" "Itu Mbah, Mbok Lastri tetanggaku kemarin kejang-kejang. Pak Parman sama Mbok Siri bilang ke saya, suruh Mbah Nursam melihat kondisi Mbok Lastri." Dahi Mbah Nursam mengerut. Dengan Mbah Dasini juga tampak jeli mendengarkan ucapan Lukman itu. Mbah Dasini menatap raut wajah Mbah Nursam dengan teliti. Apa itu bisa nyebar? Mbah Dasini tampak membisikkan pada Mbah Nursam. Namun Lukman sedikit mendengarnya, tapi masih tak tahu apa yang bisa menyebar itu. "Iya, nanti kita ke sana." Lukman mengangguk pelan, lalu menyeruput kopi bikinan Mbah Dasini. "Tapi Mbah, Pak Parman juga bilang perut Mbok Lastri tiba-tiba membesar Mbah." Mbah Dasini tampak mengernyitkan dahinya. "Pertanda apa ini Pak? Kira-kira itu kenapa yo Mbah?" kata Mbah Siri kenasawan. "Iya, nanti kita langsung ke sana. Takutnya ini wabah yang bisa menyebar." Lukman tak tahu betul apa yang dikatakan Mbah Nursam barusan. Wabah apa yang beliau maksudkan? Kalau bisa menyebar, bisa-bisa seluruh warga desa Kojo akan mati secara mendadak. "Wabah apa toh Mbah?" Namun tak ada jawaban dari Mbah Nursam. Ia masih terus merahasiakan apa yang barusan ia katakan. Rona wajah masih diliputi rasa penasaran dan ketakutan. Suasana pasar riuh dengan kabar Mbok Lastri yang tengah sakit. Ningrum kini hanya sendirian berjualan di kios yang biasanya ditemani Mbok Lastri.
dagangan di samping kiosnya. Berita demi berita, mulut demi mulut, hingga gosip pun kian sudah ramai berada di pasar itu. Wanita parubaya yang tengah berbelanja di kios milik Ningrum pun tampak antusias membahasnya, sampai-sampai membuat pening kepala Ningrum. Kasihan yo Mbok Lastri. Bibir Ningrum tampak menyungging dengan rona wajah yang masam, merasa masa bodoh dengan berita yang tengah heboh itu. Jangan bahas Mbok Lastri deh, Bu. Ngeri. Ngeri gimana, Ning? Ningrum tampak mengisyaratkan tangannya. Matanya bergerak kanan kiri melihat situasi. Iya, kayak bukan kena santet, kayak guna-guna. Timpal Ningrum berbisik. Wanita parubaya yang sedang berbelanja itu terkejut. Matanya menatap tajam pada Ningrum. A sampai Z Ningrum jelaskan bagaimana kondisi Mbok Lastri sebenarnya, hingga membuat wanita parubaya itu bergidik ngeri. Kamu ndak ada niatan buat nengokin si Mbok Lastri? Ningrum menggeleng pelan, menghela nafasnya perlahan dengan senyuman kecut. Belum berani, nanti saja kalau memang kondisinya tambah buruk. Kok gitu, Ning? Ya doain biar cepat sembuh. Ningrum menggaruk kepalanya yang tak gatal itu dengan cengengesan. Iya, maaf. Ningrum terpaksa berjalan kaki menyusuri jalanan desa Kojo yang sepi. Dengan wajah yang cerah, bibir merah merona. Janda muda yang bernama Ningrum itu berjalan berlenggak-lenggok. Duh, janda muda, mau kemana nih? Pria parubaya yang diduga Pak Sukri itu tampak menggoda Ningrum yang sedang berjalan sendirian. Ke rumah Mbok Lastri, memang Bapak nggak tahu, dia kan sekarang lagi sakit. Rumornya dia kena sawan loh, emang nggak takut pergi ke sana? Ningrum sedikit mengurungkan diri untuk pergi ke rumah Mbok Lastri. Kedua telinganya tampak jeli mendengarkan ucapan Pak Sukri tadi. Ningrum meremas tali tas yang ia kenakan. Pak Sukri tampak heran melihat gelagat Ningrum yang tiba-tiba ketakutan. Ningrum kembali mengingat kejadian Mbak Sanawi yang tiba-tiba bertamu ke rumahnya. Apalagi sekarang ia harus melewati rumah peninggalan Mbak Sanawi agar sampai ke kediaman Mbok Lastri. Emang Bapak sudah lihat Mbok Lastri? Udah, makanya saya bilang itu ke kamu. Kondisinya semakin buruk. Pak Sukri itu berbisik. Namun rasa penasaran itu tumbuh kembali. Ningrum nekat mengunjungi rumah Mbok Lastri walaupun agak sedikit rasa takut. Wis lah, saya mau pergi. Ningrum berjalan dengan kasar. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Bagaimanakah kondisi Mbok Lastri sekarang? Dan apakah Ningrum adalah dalang dari semuanya? Sampai berjumpa kembali di part akhir. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.